Halo teman-teman sahabat YoJB. Apa yang terlintas di kepala kalian jika mendengar nama India? Apakah negara jorok dan miskin? Ya, memang banyak yang bilang India itu negara terkotor dan terjorok di dunia. Kejorokan orang India bisa kita lihat mulai dari penyajian makanan, kebiasaan masyarakat, sampai kondisi lingkungan di jalan-jalan yang banyak sampahnya. Pertanyaannya sekarang, benarkah India sejorok itu? Yuk sekarang kita lihat data ya teman-teman. Yang pertama, 140 juta orang India menghirup udara 10 kali lipat di atas ambang batas berbahaya yang ditetapkan oleh WHO. Ini artinya udara di negara India sangat tercemar. Akibatnya, diperkirakan setiap tahunnya ada sekitar 2 juta bayi di India yang meninggal dunia akibat terlalu banyak menghirup udara yang tercemar ini. Duh, sedih banget ya teman-teman. Yang kedua, pencemaran di sungai. Ini juga sangat parah teman-teman. Menurut laporan, 80% air sungai di India telah tercemar. Dan dikatakan air sungai di India sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi oleh manusia. Bayangin tuh, 80% sungainya sudah tercemar. Padahal sebagian besar masyarakat di India tidak bisa lepas akan sungai. Mereka banyak yang mandi tuh, bahkan minum air sungai langsung tanpa diolah. Terlebih sungai Gangga yang menjadi sungai suci sekaligus sungai terbesar di negara India. Ini lebih parah lagi teman-teman. Sungai Gangga menjadi tempat pembuangan limbah-limbah beracun industri. Kandungan bahan kimia berbahayanya tuh, lihat, banyak banget tuh. Selain penuh limbah, Sungai Gangga juga dipenuhi oleh jenazah-jenazah, baik itu abu habis dikremasi maupun yang masih utuh. Hi, serem banget. Lalu yang ketiga, kebiasaan masyarakat India yang jorok. Pak Imin tanya nih, apakah ada di antara kalian yang pernah liburan ke negara India? Ayo, coba deh kalian cek. Jalan-jalan di India tuh bau pesing teman-teman. Ternyata orang India kebiasaannya itu pipis di pinggir-pinggir jalan. Makanya di tembok-tembok banyak gambar atau foto dewa. Tujuannya agar masyarakat India takut tidak jadi pipis di situ. Bahkan yang lebih membagongkan, di pedesaan India, orang-orang nggak cuma pipis di pinggir jalan, tapi malah banyak yang cuy. Pemerintah India ternyata sudah membuat kebijakan untuk membangun banyak banget toilet-toilet agar warganya itu nggak jorok. Tapi sia-sia teman-teman. Masyarakat India terutama di pedesaan menolak menggunakan toilet itu. Atau menggunakan toilet tapi cara pakainya itu salah. Jadi toilet-toiletnya ini cuma bertahan kurang dari 1 tahun. Malahan ada kejadian yang lucu nih. Toilet umumnya kan sudah dibangun tuh sama pemerintah. Sama warga India toiletnya malah disembah. Selain kebiasaan buang kotoran, orang India juga suka membuang sampah sembarangan. Gara-gara ini nih, jalan-jalan maupun sungai-sungai di India banyak banget kalian dapati sampah. Lalu yang keempat, sapi. Ya ini, gara-gara sapi yang dibiarkan lalu lalang di jalan-jalan menyebabkan bau yang tidak sedap. Aroma sapi teman-teman, pasti kalian tahu tuh. Belum lagi mereka juga sembarangan. Duh, tambah bau tuh. Gimana nih kalau menurut kalian? Kalau ada di antara kalian yang pernah mengunjungi atau traveling ke India, kalian bisa menulis pengalaman kalian di kolom komentar. Pertanyaan berikutnya, apakah India itu negara miskin? Sama Indonesia kayak mana, Min? Tahukah kalian jika orang kaya di negara India jauh lebih banyak dibandingkan negara kita, Indonesia? Yuk sekarang kita lihat data. Menurut majalah Forbes di tahun 2024, orang terkaya di dunia peringkat ke-9 adalah Mukesh Ambani, yaitu pengusaha cebol dari India. Itu loh teman-teman, yang kemarin lalu anaknya lamaran terus nanggap Rihanna. Nah, datangkan Rihanna ini butuh uang 100 miliar rupiah cuy. Nah, sekarang kita lihat data lagi. Berapa sih jumlah miliarder di masing-masing negara di dunia? Tuh. Di tempat pertama ada negara Amerika, disusul oleh China, terus ada India di peringkat ketiga dengan 168 orang miliarder di negara ini. Sedangkan negara kita Indonesia berada di peringkat 20 dunia dengan 29 orang miliarder. Tuh, gak nyangka kan teman-teman? Makanya kalian jangan suka jelek-jelekin India. Mereka lebih kaya ketimbang negara kita Indonesia. Masih gak percaya?
Oke, kita lihat PDB negara India di tahun 2023. Negara India berada di peringkat kelima dunia, sedangkan negara kita Indonesia hanya berada di posisi 16 dunia. Lalu pertanyaannya, kenapa image India kok buruk, Min? Kenapa masih banyak banget orang miskin di negara ini? Kasta, atau disebut juga dengan Varna. Inilah penyebab utama kenapa India image-nya masih jelek, dianggap kotor, jorok, bahkan dicap sebagai negara miskin. Apa hubungannya, Min? Lalu kenapa bisa begitu? Nah, hal ini bermula pada sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, ketika orang-orang Indo-Eropa bermigrasi ke India. Mereka inilah yang memunculkan sistem kasta awal di India. Mereka menganggap kelompoknya yaitu kelompok Indo-Eropa sebagai kelompok ras Arya atau kelompok kelas atas. Sedangkan penduduk yang mendiami India dianggap sebagai ras di bawahnya atau dinamakan sebagai ras Dasa. Jadi di zaman dahulu ada dua kasta aja teman-teman, yaitu kelompok Arya sebagai kasta tertinggi, sedangkan kasta Dasa adalah kelompok pribumi yang dianggap sebagai rendahan. Bahkan banyak di antara Dasa yang dijadikan sebagai budak. Ratusan tahun kemudian, saat periode akhir Atharva Veda sekitar tahun 990 sebelum Masehi, muncul tuh kasta dibedakan berdasarkan pekerjaannya. Orang kasta Dasa diganti namanya menjadi kasta Sudra atau sebagai kelas pekerja kasar. Sedangkan orang-orang Arya berganti menjadi Vis atau Vaisya yang artinya anggota suku sebagai kelas menengah yang bisa menjadi pedagang, petani, peternak, dan lain sebagainya. Lalu dimunculkan tuh kasta baru yaitu Brahmana sebagai pendeta serta kasta Ksatria sebagai pejabat pemerintahan dan prajurit. Terus kasta Dalit di mana, Min? Nah ini, kasta Dalit baru muncul di akhir tahun 1880-an teman-teman. Mereka dahulu disebut sebagai masyarakat tak tersentuh atau orang-orang buangan yang tidak memiliki kasta. Kemungkinan orang-orang buangan ini berasal dari korban perebutan supremasi antara agama Buddha dan Hindu sekitar tahun 400 Masehi. Dari sinilah kasta Dalit ini terus mengalami pengucilan secara turun-temurun hingga saat ini. Mereka ini dianggap sebagai, mohon maaf, sampah masyarakat. Sehingga orang-orang Dalit ini terus mengalami diskriminasi. Wanita-wanita Dalit juga kerap mengalami pelecehan seksual. Mau lapor polisi dipastikan polisinya diam aja. Pokoknya tuh parah banget teman-teman. Coba deh kalau kalian liburan ke India, terus melihat banyak tenda-tenda tuh di pinggir jalan. Nah itu adalah rumahnya orang-orang kasta Dalit. Jadi orang-orang kasta Dalit itu miskinnya itu sangat-sangat miskin. Mereka juga sebagian besar bekerja di sektor informal. Kayak jadi tukang sapu jalan, bersihin got, ngangkut sampah, nimpal teletong sapi, dan lain sebagainya. Selain jenis pekerjaannya itu dibatasi, orang-orang Dalit ini juga mengalami pembatasan akses pendidikan. Jadi sangat kecil sekali peluang mereka untuk terentaskan dari kemiskinan. Dari data terakhir tahun 2019, jumlah penduduk kasta Dalit di India ini sekitar 200 juta orang. Wow, banyak banget kan teman-teman? Ini nih yang membuat negara India memiliki kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Meskipun PDB negara India terbesar kelima di dunia, namun PDB per kapitanya itu masih rendah teman-teman. PDB per kapita itu gampangnya pendapatan rata-rata masyarakat setiap tahun di sebuah negara. Nah, negara India sendiri berada di peringkat 139 dunia dengan PDB per kapita 2.612 US dollar atau sekitar 40,5 juta rupiah. Sedangkan negara kita Indonesia berada di peringkat 113 dunia dengan PDB per kapita 5.109 US dollar atau sekitar 79,2 juta rupiah. Kalau saja sistem kasta di India ini dihilangkan, dipastikan negara ini bisa menjadi salah satu negara yang sangat maju. Min, katanya Sungai Gangga itu sungai paling kotor di dunia ya? Yuk, sini ikuti AA. Halo teman-teman, Pak Imin masih di India nih, jalan-jalan ke kota Varanasi. Kota ini letaknya persis di sebelah Sungai Gangga teman-teman. Kalian mau tahu Sungai Gangga itu seperti apa?
Inilah Sungai Gangga. Sungai ini merupakan sungai paling suci bagi umat agama Hindu di negara India. Sayangnya teman-teman, Sungai Gangga saat ini airnya itu sangat kotor, dipenuhi oleh sampah dan limbah industri maupun jadi pembuangan abu kremasi. Jika kalian minum air dari Sungai Gangga ini, kalian bakalan dapat berkah teman-teman. Ini nih mirip banget kayak di negara mana gitu, yang minuman air kemasannya itu diludahin sama tokoh agama dan dianggap berkah. Bedanya kalau yang ono air kemasannya itu bersih. Nah, yang di sini air Sungai Gangganya itu kotor penuh sampah. Di dalam kepercayaan Hindu India, Sungai Gangga ini merupakan perwujudan dari Dewi Gangga, yaitu Dewi kasih sayang dan pengampun. Ini teman-teman, wujud dari Dewi Gangga. Tangannya itu ada 4 sambil menaiki ikan. Menurut kalian nih, ikan apakah ini? Sumber pertama yang menyebut Sungai Gangga ini sebagai sungai yang sangat suci merujuk pada teks kitab suci agama Hindu, yaitu Rig Veda. Kitab ini diperkirakan disusun pada tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Gampangnya nih, 3500 hingga 3000 tahun yang lalu. Di dalam Rig Veda tertulis, jika Sungai Gangga merupakan sungai paling suci di dunia dan berasal dari Samudra Kausal. Lalu apa sih manfaat dari Sungai Gangga ini? Nah, karena air Sungai Gangga ini dianggap suci dan penuh dengan berkah, maka orang-orang itu banyak menggunakannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan Yang Kuasa. Coba deh kalian perhatikan, di sepanjang Sungai Gangga ini banyak sekali kalian temukan orang-orang yang sedang mandi atau minum air dari sungai ini. Mereka percaya jika seseorang mandi di Sungai Gangga, maka dosa-dosanya itu akan diampuni. Tuh kan, keutamaannya itu banyak banget teman-teman. Apalagi saat musim festival keagamaan, sekitar 70 juta orang mandi di sungai ini teman-teman. Selain mandi, umat agama Hindu di negara India juga kerap memberikan sesajen, bunga-bunga untuk dilarung. Kayak berdoa gitu teman-teman. Di daerah Varanasi, orang Hindu yang meninggal akan dikremasi di samping Sungai Gangga. Nah, abu kremasinya bakalan disebar atau dilarung di sungai ini. Di dalam kepercayaan mereka, jika seseorang mati, lalu abunya itu diberikan ke Sungai Gangga, maka si orang yang mati tersebut akan mencapai moksa atau tidak akan reinkarnasi lagi teman-teman. Jadi sungainya ini jalan tercepat untuk masuk ke surga. Selain sebagai ritual keagamaan, Sungai Gangga ini juga menjadi sumber utama bagi irigasi pertanian di daerah yang dilewatinya. Menjadi air PDAM bagi sekitar 40 juta orang. Sungai Gangga juga dapat digunakan sebagai tempat untuk mencari ikan, serta menjadi sarana transportasi kapal yang sangat berguna bagi penduduk sekitar. Pokoknya, Sungai Gangga ini TOP banget teman-teman. Mampu menghidupi masyarakat. Lalu sumber mata air Gangga ini dari mana, Min? Apakah benar dari dewa? Ya, kalau menurut kepercayaan mereka, kan emang dari dewa, teman-teman. Namun, jika dilihat dari versi ilmiah, sungai air Gangga ini berasal dari pegunungan Himalaya di utara negara India. Lah ini, kita bisa lihat di peta. Dari Himalaya lalu masuk ke India, terus melintasi Bangladesh, dan akhirnya dibuang ke laut. Sungai ini panjangnya itu sekitar 2525 km. Di daerah hulu, Sungai Gangga ini sangat-sangat jernih teman-teman. Tapi sayangnya ketika masuk ke kawasan pemukiman India, sungai suci ini malah terlihat keruh dan kotor. Kebersihan Sungai Gangga tidak dirawat dan dijaga dengan baik. Kalian bayangkan nih teman-teman, setiap tahunnya terdapat sekitar 115.000 ton sampah dari pemukiman penduduk yang dibuang ke Sungai Gangga. Selanjutnya juga ada limbah. Terdapat sekitar 6,07 miliar liter air limbah. Baik itu limbah rumah tangga kayak bekas maupun limbah dari industri. Nah, itu semuanya dibuangnya ke Sungai Gangga. Ada juga sampah bunga-bunga habis orang berdoa.
serta terdapat pula sisa-sisa pembakaran mayat yang dihanyutkan ke Sungai Gangga. Kalian pikir dah, setiap tahunnya di kota Benares atau kota Varanasi saja, diperkirakan itu ada 40.000 jenazah yang dikremasi. Abunya dibuang ke Sungai Gangga. Malah ada juga kejadian yang unik nih. Mayat yang dibakar kondisinya itu belum terbakar sempurna. Mereka ini biasanya berasal dari kaum miskin yang nggak mampu membayar biaya kremasi dalam jumlah yang cukup. Jadi bakarnya itu asal-asalan. Tuh, coba kalian bayangin jika ada tangan yang tiba-tiba mengapung di Sungai Gangga. Karena itulah Sungai Gangga ini juga ditetapkan sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Please, bagi kalian yang liburan ke negara India, jangan pernah untuk minum air dari Sungai Gangga. Dah itu aja pesannya Pak Imin. Sungainya itu tercemar teman-teman. Dari jurnal yang Pak Imin baca, hasil tes merkuri pada ikan di Sungai Gangga menunjukkan hasil yang positif. Ternyata makan ikannya juga bahaya teman-teman. Dari jurnal lain menyebutkan jika Sungai Gangga juga mengandung bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Jadi kalau kalian kena bakteri ini, mau minum obat antibiotik jenis apapun, nggak bakalan mati tuh bakterinya. Bahaya banget ini teman-teman. Pemerintah India ternyata sadar akan hal ini. Sejumlah program untuk membersihkan sungai telah dilakukan. Biayanya itu triliunan rupiah teman-teman. Namun jika tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk menjaga sungai, program ini akan sia-sia. Dan ternyata memang sia-sia. Dampaknya itu nggak banyak. Sungai Gangga sampai saat ini masih tercemar. Ini yang menurut Pak Imin ketiban sial adalah negara Bangladesh teman-teman. Bangladesh kebagian jadi negara terakhir yang dilewati oleh Sungai Gangga dan nantinya dibuang ke laut. Ya kan sudah kotor sejak dari India, lalu melewati Bangladesh sungainya sudah nggak karu-karuan. Makanya sungai di Bangladesh juga sama, terlihat sangat kotor. Lah kan buangan dari India. Weleh. Kasihan amat nasibnya Bangladesh. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalian mau tahu daerah paling kotor dan jorok di negara India? Yuk sini ikuti Pak Imin. Halo teman-teman. Selamat datang di kawasan kumuh Dharavi, salah satu kawasan kumuh terbesar di dunia. Pak Imin sekarang berada di kota Mumbai di negara India. Mumbai atau Bombay merupakan ibu kota dari negara bagian Maharashtra. Kota ini juga merupakan pusat keuangan terpenting di negara India, teman-teman. Kalian bayangkan, kota Mumbai merupakan kota dengan jumlah miliarder terbesar keempat di dunia, yaitu memiliki 69 orang miliarder. Wow. Kalian tahu Mukesh Ambani? Menurut majalah Forbes di tahun 2024, Mukesh Ambani merupakan orang terkaya di negara India, teman-teman, serta menjadi yang terkaya ke-9 di dunia. Dengan kekayaannya itu ditaksir mencapai 116 miliar US dollar atau sekitar 1911 triliun rupiah. Nah, Mukesh Ambani ini rumahnya itu di Mumbai, teman-teman. Tuh rumahnya, besar banget kan? Rumah ini bernama Antilia, tingginya 173 meter dengan memiliki 27 lantai. Garasinya aja bisa menampung 168 mobil, teman-teman. Gila. Kota Mumbai menyumbangkan 6,16% dari total PDB dari negara India, serta menjadi pelabuhan terbesar di negara ini. 70% perdagangan ekspor impor di negara India melalui laut dilakukan di pelabuhan Mumbai ini. Pokoknya hebat banget nih kota. Jakarta mah nggak ada apa-apanya. Namun di balik gemerlapnya kota Mumbai, kota ini juga memiliki persoalan terkait kemiskinan. Kota Mumbai yang memiliki luas wilayah sebesar 603 km persegi ini dihuni oleh lebih dari 23 juta orang. Ini mah sudah overpopulasi namanya.
Luas kota Mumbai itu ya hampir sama dengan kota Jakarta yang luasnya 661 km persegi. Namun di kota Jakarta itu hanya dihuni oleh 11 juta orang. Bayangkan teman-teman, kota Mumbai yang luasnya hampir seperti Jakarta, namun penduduknya itu 2 kali lipat dari Jakarta. Makanya kota Mumbai juga dinobatkan sebagai salah satu kota terpadat di dunia. Selain jumlah orang kayanya itu berjibun, jumlah orang miskin di Mumbai juga nggak kalah besarnya teman-teman. Ketimpangan di Mumbai sungguh-sungguh sangat terasa, di mana gedung-gedung dan perumahan mewah bersanding dengan kawasan-kawasan kumuh. Nah, salah satu kawasan kumuh yang paling besar dan terluas adalah Dharavi. Kawasan kumuh Dharavi ini berdiri persis di tengah-tengah kota Mumbai. Luas area pemukiman Dharavi ini sebesar 2,39 km persegi dengan jumlah penduduk yang mendiaminya sekitar 1 juta jiwa. Pada abad ke-18 hingga akhir abad ke-19, Dharavi merupakan sebuah desa kecil yang penduduknya itu sangat jarang, hanya ditinggali oleh para nelayan saja. Di masa itu namanya adalah Desa Koliwada. Lalu di tahun 1850, ketika saat itu India berada di bawah pemerintahan Inggris, Mumbai dijadikan sebagai kota industri, serta menjadi kota pelabuhan yang sangat besar. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya urbanisasi, atau perpindahan penduduk dari desa-desa menuju kota Mumbai. Tujuannya itu jelas, penduduk desa ingin mengadu nasib ke kota besar, agar nasibnya itu berubah menjadi orang kaya. Mayoritas penduduk ini merupakan orang-orang dari golongan kasta rendah agama Hindu, serta orang-orang India Muslim. Karena tidak ada tempat di kota Mumbai, pemerintah kolonial Inggris akhirnya menempatkan para penduduk yang baru datang ini ke desa Koliwada, lalu namanya berganti menjadi Dharavi. Saat ini, kawasan kumuh Dharavi menjadi penggerak perekonomian informal terbesar di kota Mumbai. Di sini nih, terdapat banyak sekali industri-industri rumah tangga yang banyak menyerap tenaga kerja. Ada pembuatan tembikar, pembuatan tekstil, industri daur ulang juga ada, serta ada juga industri penyamakan kulit. Dari industri rumah tangga ini, diperkirakan perputaran ekonomi di Dharavi sebesar 500 juta US dollar hingga 1 miliar US dollar per tahun. Gede banget nih teman-teman. Sedangkan upah rata-rata pekerja di sini kalau dirupiahkan itu sekitar 2 juta rupiah per bulan. Selain rumah-rumah yang sangat padat, dempet-dempet dan gak beraturan, masalah lain di sini adalah masalah kesehatan. Polusi akibat adanya industri di kawasan kumuh ini telah banyak menelan korban jiwa yang besar teman-teman, seperti kanker paru-paru, TBC, dan asma. Masalah sanitasi juga menjadi masalah yang harus diatasi di sini teman-teman. Di kawasan kumuh Dharavi hanya sedikit warga yang memiliki toilet di dalam rumahnya, sehingga mereka ini harus mengandalkan toilet umum yang mohon maaf sangat jorok, kotor, dan bau. Itu pun jumlah toilet di sini juga sangat-sangat terbatas teman-teman, yaitu hanya ada 339 toilet saja. Untuk melayani lebih dari 1 juta orang, toiletnya hanya 339. Maka tak jarang, para penduduk di sini bisa pipis di samping tembok atau di sungai. Pasti kalian ada yang bertanya nih, kok pemerintah hanya diam aja Min? Lalu apakah rumahnya itu legal, ada surat-suratnya? Untuk masalah legalitas, rumah-rumah yang berdiri di Dharavi sebagian besar adalah ilegal. Kalau ditanya pemerintahnya kok diam aja? Menurut Pak Imin nih, para petinggi, orang-orang partai, dan orang-orang di pemerintahan India memang sengaja membiarkan Dharavi. Tujuannya jelas teman-teman. Mereka ingin menjadikannya sebagai alat untuk memperoleh suara dukungan di saat pemilihan umum atau pilkada. Ya tinggal janjikan aja ke orang-orang, jika saya terpilih maka Dharavi tak akan digusur. Nah kayak gitu. Cara ini mirip-mirip seperti orang ini lakukan agar dipilih rakyat.
Alasan lain kenapa pemerintah tidak mau menata Dharavi karena takut jika terjadi kerusuhan. Kalian bayangkan, 1 juta orang kalau digusur dan mereka itu demo bersama-sama, kalah tuh jumlah massa 212. Bisa-bisa balik kota Mumbai jebol teman-teman. Makanya daripada repot-repot, ya dimanfaatin aja suaranya. Wis angel. Udah ya teman-teman, Pak Imin capek nyerocos terus. Hahaha. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan